itu ciptaan manusia, gitu, man-made. Karena rumusnya ini universal. Give first, then you will get. Bahasa Indonesia apa? Jadi kalau Anda nggak dapat apapun di dalam dunia ini, karena Anda nggak pernah ngasih. Jadi kalau Anda sekarang, mau apa yang menjadi saudara ya? Kalau kamu punya utang, loser, bermasalah, karena kamu nggak pernah ngasih. Kamu minta terus biar semesta, nggak balas apa beban. Jadi give first, then you will get. Jadi kalau kamu belum get, pasti kan nggak pernah give. Tuhan itu anti kekosongan. Kalau kamu give, tempat kamu jadi kosong kan? Itu ya. Kalau kamu give, tempat kamu jadi kosong. Tuhan itu anti kekosongan. Allah itu anti kekosongan. Mau bukti? Bukti ya. Pasti dari kita semua ini punya baju 10 minimum. Percaya saya kalau pakai mantan. Bahkan ada baru beli dan dipakai cuma 1 kali. Di paling bawah bener. Taruh lagi. Bener nggak? Oke, 6 ambil, mumpung masih bagus, kasih ke orang yang butuh. Percaya saya, kurang dari 3 bulan 10 lagi Pak. Dan yang dipakai 4 juga. Bener nggak? Kalau kamu nggak pernah ngasih, itu nggak pernah datang Pak. Paham ya? Jadi kalau sekarang belum dapat, karena nggak pernah give, bener nggak? Give first, then you will get. Itu rumus. Fakta nomor 2. Kalau kita beli HP itu kemana ya? Ke Roxy, ITC, gitu kan? Ya. Begitu ada ciri-cirimu, benar? Instingnya penjaga toko itu pasti udah ngendus orang mencari barang, benar? Apa yang dia ngomong pertama? Dia sodorin anak tua. Dia sodorin anak tua. Begitu Anda ambil apa, Anda belanja di tempat dia. Give first, then you will get. Benar nggak? Benar nggak? Bisa dari anak tua. Mau coba bukti? Yang dia apa? Minum Pak, benar nggak? Begitu Anda ambil duduk gini belanja, betul kan? Begitu nggak belanja nggak enak. Betul. Jadi kalau sekarang rumus ini dibuka, ada tahu cara sukses kan? Jadi kalau belum sukses ya give terus aja, give aja terus gitu. Karena masih kelebihan nantinya, gitu. Nah, jadi setelah MMBC, saya mengajari teman-teman untuk give. Karena setelah give lu take off, gitu ya. Gimana cara give-nya? Jadi gini. Nanti tanggal 7, 8, 9, 10, 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Jadi kalau ini cuma 3 hari, ini 4 hari. Ada namanya MMBC Advance, ini yang terakhir. Jadi MMBC terakhir ini MMBC Advance, namanya Millionaire Race. Kenapa kita sebut race? Karena kita berkompetisi. Kompetisinya apa? Yang paling banyak viewernya, like-nya, sama komennya, dia pemenang. Jadi yang dikumpulin adalah banyak-banyakan viewer, komen, sama like di sosmed Anda. Atas apa? Jadi misalnya, kan nanti calonnya di Jogja ya. Ada 1 UKM, kita kasih puluhan UKM. Kita harus mempromosikan UKM itu. Misalnya kita makan, sambil cabutnya kita banyakin, terus kita rekam. Wah, gila enak banget nih. Waduh, foto gitu ya. Orang dibikin acai dengan itu. Terus kita sebar ke sosial media. Yang kita hitung adalah berapa viewer like dan berapa sales dia naik. Panitia akan menghitung. Nah begitu salesnya naik, Anda give. Bener gak? Anda kan give ke dia kan? Jadi nolong UKM itu gak pakai teori Pak. UKM itu cuma 1 pedulinya Pak, omsetnya naik. Bener. Jadi nolong UKM gak, waduh kita ada manajemen UKM, kita ada software UKM, lupakan Pak. Dia cuma butuh omsetnya naik, konsisten, bener gak? Kita di sini nggak usah UKM, bener. Yang kita butuh adalah sales kita naik dan konsisten, bener. Nah, kalau kita lihat di sosmed kita, itu kan Anda punya follower 1 juta, Anda beruntung. Karena viewernya bisa banyak dan tergulung terus, ke share ke
dan lain sebagainya. Jadi kita akan banyak-banyakan. Mas Menteri akan hadir karena ini adalah bagian dari promosi wisata. Terus kita juga akan men-challenge dengan banyak hal. Jadi kita akan membuat drama. Contohnya, kamu ikut yang Jogja, kembali, yang itu tahu kayak itu. Oh, oke, gue bocorin dulu. Jadi kalau kita makan, jadi salah satu challenge-nya, kan salah satu pengobatan tradisional kan itu tawar kan. Lu bayangin, kalau lu nggak, tugas berikutnya adalah setelah kamu dibentuk tawar, baru tugas berikutnya dibuka. Lu bayangin. Karena next lu harus dibentuk tawar, dan itu healing Pak. Dan itu lagi mempromosikan. Jadi waktu kita promosiin, waktu itu yang datang cuma 50 orang sehari, begitu kita promosiin sampai sekarang itu 300 orang transaksi per hari, dia naik 3 kali lipat. Jadi terima kasih sama kita banyak banget. Tapi saya terima kasih sama peserta ini semua, gitu ya. Terus besok saya bocorin sedikit. Challenge ini banyak sekali. Jadi Anda give-nya itu tadi sebanyak-banyaknya mempromosikan UKM di Jogja. Jadi give-nya kita. Nanti kita ajarin pakai gimana pakai TikTok. Di sini Mas Bimo akan ajarin mana Mas Bimo. Apa mau berdiri Mas Bimo? Bukan membela atau berpihak kepada benar dan itu aja deh, gitu ya. Oke, balik lagi ke Millionaire Race. Nah, di dalam Millionaire Race saya sangat encourage karena ini grup. Jadi sekali lagi, Anda mau menang, Anda bisa, apa kata Michael Jordan, a talent win the game. Bakat itu memenangkan sebuah pertandingan, but teamwork win championship. Bekerja sama dengan teamwork memenangkan sebuah championship. Hidup ini kan championship, benar nggak? Nah, kita diajarin nanti minimum kita membuat formasi 6 orang. Nah, 6 orang ini kita mungkin nanti akan pilih. Jadi saya mau cerita dulu bahwa saya sengaja tidak pakai slide karena supaya di theater of mind Anda main, setuju ya? Jadi kalau di sisi kanan extrovert, di sisi kiri introvert, menurut Anda yang mana? Siapa yang extrovert kira-kira? Siapa yang introvert? Jadi gini, extrovert adalah people person, orang yang suka orang, gitu ya. Kalau introvert adalah system person, gitu. Orang introvert ini selected friend. Dia hidup tuh kayak ada bola plastik gede. Dia nyaman sama orang yang diizinin masuk, gitu. Dia kalau enggak dia akan ada jarak dengan itu. Tapi dengan sistem dia nyaman. Itu introvert. Jadi system person ini people person, gitu ya. Kalau Anda bilang saya kira-kira extrovert, tapi kan kira-kira, nanti kita ada tes beneran. Jadi saya berkali-kali mengilustrasikan adalah kalau Anda saya pinjemin mobil, gitu ya, terus mobil itu mogok, apa yang Anda lakukan? Kalau pilihan pertama adalah nelpon saya, pilihan kedua adalah nelpon bengkel, gitu kan? Gitu. Siapa yang nelpon bengkel? Gitu ya, Anda introvert kira-kira. Kalau Anda telepon hubungin saya, siapa kira-kira yang hubungin pemiliknya? Anda extrovert, gitu. Tapi kalau Anda membaca manual book, Anda benar-benar super introvert, karena tak mau berhubungan sama orang, ini itu sendiri, gitu ya. Benar-benar introvert, garis keras itu. Jadi radikal. Nah, kemudian ada lagi yang intuitif, orang langit. Ada yang sensori. Intuitif itu nggak perlu data, dia pakai feeling. Kalau lihat baju dimanakin, ini gue cocok nih, ada ukuran kan? Gitu. Itu orang intuitif. Kalau orang sensori, dipegang dulu, dibejek-bejek, dipakai, gue nggak cocok kayak. Benar?
Jadi siapa yang menurut Anda intuitif? Oke, good. Terus siapa yang sensori kira-kira? Gitu ya. Nah, kalau mengambil contoh tadi, kita bayangkan saya membawa Anda, bayangkan ada mobil Jaguar. Saya bawa Anda ke mobil Jaguar. Bayangkan ya, Anda pakai imajinasi aja. Anda bayangkan ada mobil Jaguar dan saya membawa Anda ke mobil Jaguar tersebut. Pertanyaannya, siapa yang melihat diri Anda di dalam mobil Jaguar? Oke, siapa yang melihat Anda di luar mobil Jaguar? Oke, yang di luar mobil Jaguar orang kreatif, gitu. Yang di dalam orang sensori, karena dia harus merasakan. Ya, kebayang ya kira-kira ya. Jadi kan, oke kira-kira. Nah, jadi ada manusia langit. Nah, orang-orang langit ini adalah orang-orang yang kreatif pencipta. Berarti kalau kita bagi tadi intuitif sama sensori, terus di sini ada extrovert sama introvert. Maka kalau Anda berbisnis, orang extrovert berbeda dengan orang introvert. Orang extrovert bisnisnya dengan magnify, membesarkan dirinya kayak kaca pembesar. Seorang introvert dengan multiply, memperbanyak. Paham ya? Franchising, internet itu orang introvert. Kalau sini magnify, jadi contoh magnify itu apa? Tahu Bandar Jakarta? Bandar Jakarta itu bisa melayani 2000 orang at the same time dengan 100 kompornya lah. Dalam 20 menit Anda pesan 2000 orang, 20 menit makanan terhidang. Benar nggak? Karena 100 kompornya itu besar, satu, ya kan? Kalau introvert, dia lebih baik punya 100 cabang dengan 100 kompor. Kompor juga sama-sama 100. Itu yang bedakan. Jadi kalau Anda ekstrovert, mau main franchise, lupakan. Ngelanggar sunatullah, Pak. Anda harus kenal diri Anda, benar nggak? Itu cara kaya itu harus natural, gitu, natural. Terus orang atas, dia sukses karena mencipta. Orang bawah sukses karena mengelola waktu. Jadi kalau mau main saham, kripto, bursa, itu hanya orang bawah, Pak. Lupakan kalau Anda ekstrovert mau main saham, main bursa. Karena main saham, dagang, trading itu masalah timing, Pak. When to buy dan when to sell. Ingat, time. Jadi ini orang paling lolot, ini orang nggak punya waktu, Pak. Ini punya waktu Indonesia bagian bosnya. Gue sering terlambat. Gue kalau janjian sama gue pasti telat dikit, karena saya punya waktu sendiri. Diri saya tidak pernah terlambat, benar. Jadi saya orang introvert dan kreatif. Jadi saya di sini tempatnya, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda ada yang extrovert. Jadi kalau kita lihat petanya ada 8 titik, benar nggak? Ini saya sampaikan lagi. Ini kemampuan Anda melakukan theater of mind, benar nggak? Nanti Mas Giri yang detail karena ini ilmunya dia. Jadi namanya psikometri, psikologinya di meter, gitu ya. Jadi orang yang kreatif, yang intuitif, dan extrovert namanya star. Dia star. Dia jago promoting. Jadi kalau Anda pilih brand ambassador produkmu, pastikan dia posisinya star. Kebayang kan? Jangan salah pilih nih, tentang dia cantik, kayaknya mau dicantik nih. Belum tentu dia cocok dengan produk Anda karena dia belum tentu star. Benar nggak? Kemudian orang yang di bawah, yang extrovert tadi, itu kita sebutnya supporter. Supporter ini good in managing people. Anda harus punya orang-orang supporter yang memanage orang. Terus yang bawahnya tadi
extrovert dan sensori, dia disebut deal maker. Dia ambasador, dia negosiator, dia yang membawa produk kita menjadi dan dia perlu data, orang ini perlu data. Kemudian di tengah sini traders, sekali lagi kata tadi, pemain forex, pemain, karena itu cuma sedikit orang yang sukses di dunia forex, kripto, benar nggak? Ya orang yang tahu timing tadi, yang mengharap orang atas ini main di sini bubar. Mau contoh, siapa yang tadi mengangkat tangannya sebagai orang intuitif? Siapa yang main kripto? Jebol kan? Dah, gitu aja bos. Bener ya? Udah kita jujur aja, bener ya? Iya kan? Itu. Karena kita nggak bisa ngatur waktu, gitu. Jadi bukan semua orang tahu analisanya barisannya ini ketik buy, tapi when to buy itu lebih penting, bener kan? Itu orang ini yang tahu waktu. Dan begitu kita kadang-kadang kalau udah profit nggak tahan, orang ini tahu kapan jual. Kita pengen udah profit gue jual deh, gitu, paham ya? Oke. Terus di sini tadi orang introvert dan sensori, dia disebut akumulator, dia kuat lapar, nabung beli tanah, dia memang kuat, gitu. Ini sangat opposite dengan tadi start. Lihat posisinya. Ini sangat boros. Zara ada diskon baru belanja, bener nggak? Ini nggak pernah belanja, gitu ya. Nah, pastikan suami istri itu karakternya berlawanan dan mitra bisnis berlawanan, bener. Kalau suaminya star, istrinya star, nggak punya tabungan, bener. Kalau istrinya akumulator, suaminya akumulator, waduh, bukan nggak kaya pak, sangat pelit. Terus terakhir, mungkin di sini ada namanya landlord. Landlord itu dia tanahnya dia jadi kos-kosan, dia suka sekali mengaktifkan aset-aset produktif. Ini aset diem, ini aset produktif. Terus di atas disebut mekanik. Mekanik ini seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dia orang sistem dan orang kreatif, gitu ya. Terus terakhir adalah kreator yang paling atas, seperti Bill Gates. Dulu waktu Bill Gates CEO-nya Microsoft biasa-biasa saja. Begitu Bill Gates ditaruh di lab, CEO-nya Steve Ballmer selesai. Karena Steve Ballmer adalah CEO Microsoft pertama yang membuat Microsoft take off. Jadi bukan Bill Gates, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda di mana? Benar? Terus mitra Anda di mana? Betul kan? Terus nanti ada namanya CEO strength. CEO strength ini persis seperti kalau siapa suka Marvel. Gini cara buat Marvel. Cara buat Spider-Man itu tulisannya 10, otaknya 6, tampangnya 6. Kalau Iron Man ganteng 10, kayaknya 10, powernya harus pakai teknologi, powernya cuma 6, ngerti nggak? Hulk, powernya 10, pemarahnya 10, tapi bodoh, bener nggak? Ngerti? Jadi Anda tuh nggak bisa menciptakan orang tuh perfect gitu, kayak Superman pun ada krypton musuhnya, bener nggak? Baik kalau nggak ada krypton dia strong, nggak lucu pak. Villain juga sama, musuhnya itu ada sama, kuatnya di sini, lemahnya di sini. Nanti tinggal diadu-adu, paham ya? Jadi kalau gagal si Wonder Woman itu 10 semua ya. Itu otot nempel pada tulangnya pas. Beneran? Kita ini kalau nggak ada otot, cuma tulang doang, sama, bener? Sama pak kalau tengkorak kita. Tapi begitu otot nempel sama tulang pas jadi gagal pak, bener? Jadi Wonder Woman pak. Aduh, gue bilang pengen nafkahin susah. Masalahnya kalau kita mau kan biasa, kalau dia yang mau itu lebih mana? Lu mau Islam nggak? Lu kan masih Jew kan? Gitu. Kalau dia tobat atau dia pak, saya baca 2 kalimat syahadat, saya terima nikah
mas kawin kredit. Bukan, kalau yang lain bukan, kita kredit Pak. Ya, moderat, moderat. Jadi kita ingin nanti di Millionaire Race itu Anda akan diberikan tahu posisi Anda di mana dan mitra Anda di mana, supaya tim ini punya strength, strength-nya tinggi. Jadi misalnya kayak kemarin di militer saya nggak sebut, seorang bintang dia bilang kita mau melakukan mutasi, ada bisa dibantu. Saya dengan Mas Giri datang ke lembaga itu, kita masukin kalau ini dinaikin gini, kita susun strength-nya 78. Kalau ini naik gini, strength-nya 8,3, gini 9,3. Paling tinggi 9,3, benar nggak? Ya udah, mutasi itu berdasarkan SEO strength tadi, gitu. Dan ternyata sudah 6 bulan sekarang betul menunjukkan performanya. Karena kalau like and dislike, gue sukanya dia nih, tapi ternyata cuma 7,8. Tapi waktu dia ditaruh di sini, semuanya jadi 9,3. Nah di situ udah berdasarkan strength-nya dia, gitu ya. Coba bayangin kalau kita nanti kabinet nanti, gue nggak tahu siapa yang jadi presiden. Nyusun kabinetnya pakai SEO strength Pak. Harusnya champion kita, benar nggak? Tapi kalau kita sekarang ini kan, maaf ngomong yang kemarin waktu nyusun kabinet, ini mau liga apa ya? Kalau liga champion, Ronaldo-nya siapa ya? Masa Sri Mulyani Ronaldo itu nggak? Ya, bobol mulu nih gawang, bener nggak? Ya kan, ngerti kan? Jadi ini kayak Tarkam nih gitu. Nggak bisa world champion Pak kalau timnya begitu, bener nggak? Nah, kita nggak pengen ke depan seperti itu, tapi daripada kita berteori-teori, di Millionaire Race inilah nanti kita ajarin bahwa ini SEO Anda, ini SEO strength tim Anda, gitu. Lihat nanti performanya. Jadi teman-teman